Papua Model United Nation 2024 berkunjung ke Papua Barat Daya dengan menggandeng anak sekolah maupun mahasiswa bagaimana membentuk karakter dan skill dalam rangka membawa perubahan di Papua Barat Daya. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Aston Kota Sorong pada Rabu 10 Juli 2024 yang dihadiri perwakilan dari anak sekolah tingkat SMA dan mahasiswa. Karena itu diharapkan dengan adanya Papua Model United Nation 2024 menjadi peluang bagi anak sekolah dan mahasiswa Papua Barat Daya untuk belajar membangun kapasitas diri, sehingga bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan ke depan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati seluruh tamu undangan, panitia, dan delegasi peserta Papua MUN 2024 yang saya banggakan. From Heritage Horizon, Navigating Global Progress Through Cultural Diversity. Tema ini diangkat dengan berefleksi dari Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah dengan potensi pariwisata yang besar dan sangat luar biasa, dan juga kian bertumbuh pesat. Mungkin teman-teman yang dari Jakarta tahu kalau misalnya dengar Provinsi Papua Barat Daya langsung ingatnya Raja Ampat, ya kan? Mungkin juga untuk Ibu Penny, perwakilan dari Kemenlu yang pertama kali datang, mungkin Ibu langsung membayangkan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi yang mungkin paling terkenal di Provinsi PBD ini atau mungkin di Indonesia. Nah, maka dari itu penting bagi generasi mudanya untuk kemudian sama-sama memahami bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, namun dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya tradisionalnya. Tidak lupa juga penting bagi kita untuk mempersiapkan generasi muda agar bisa menjadi SDM yang berkualitas dan mindful dalam menjaga kelestarian alam dan budaya tersebut. Papua MUN merupakan Papua MUN pertama di Papua yang mungkin sedikit berbeda. Teman-teman BOD pasti tahu, biasanya MUN itu full English, right? Dan juga tapi di Papua MUN ini dia bilingual. Kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa berbahasa Inggris tapi interested untuk belajar tentang isu global, mau belajar tentang MUN, boleh banget untuk ikutan walaupun pakai bahasa Indonesia. Dan selain itu, biasanya MUN ini juga lebih accessible untuk segelintir pemuda dengan privilege tertentu ya. Karena we know there are so many MUNs out there, most of them are international, so you have to have enough support untuk mungkin keluar negeri atau mungkin attend the events and pay the registration fee and all. Tapi Papua MUN ini dihadirkan dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk teman-teman di sini juga kebanyakan dari track undangan, jadi tidak membayar sedikit pun. Karena Papua MUN ini dihadirkan utamanya adalah untuk memperkenalkan isu global kepada pemuda Papua. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini adalah bagian dari masyarakat global. Sekarang what's going on in the US, what's going on in China, itu pasti akan mempengaruhi kita. Walaupun kita tinggalnya di Indonesia and we're not connected to US or China or every other country. Nah, selain itu juga penting bagi kita, generasi muda, untuk bisa aware tentang isu-isu yang ada di daerah kita. Contohnya mungkin di PBD ini tadi tentang pariwisatanya. Selain itu penting juga untuk kita bisa aware tentang isu nasional maupun isu global. Dan juga kita harus menjadi generasi muda yang bisa mempersiapkan SDM yang berkualitas ke depannya. Maka dari itu penting untuk kita para generasi muda di Papua Barat Daya maupun mungkin pemuda-pemuda yang berasal dari Papua di luar Papua Barat Daya ataupun daerah-daerah lain untuk bisa lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan yang bermanfaat, memperluas wawasan, memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi dan kesempatan baru. I'm very excited to welcome each and every one of you to this awesome journey. Karena tahun ini, walaupun secara jumlah peserta memang lebih sedikit dibandingkan mungkin yang dua kali sudah kita lakukan di Merauke dan Jayapura. Tapi menurut saya Papua MUN ini sangat menarik karena satu, topiknya itu sangat spesifik. Dia masuk untuk isu global, tapi at the same time juga masuk untuk isu daerah dan juga isu nasional. Dan selain itu juga untuk kali ini, I know that we have some international delegates, ada yang datang dari Papua New Guinea. Jadi I'm really excited to have
each and every one of you here learn and maybe build new connections and just put your great minds together for a better future di Papua Barat Daya atau bahkan Indonesia or even the world. Akhir kata, we wish you the best of luck, delegates, and can't wait to see you become future diplomats. Thank you. Yang saya hormati Kakak Anissa Dabiduku, Putri Indonesia Papua Barat Daya, kita ucapkan terima kasih sudah datang. Baik, saya tadi diminta untuk lebih santai sehingga saya tidak akan terlalu formal. Jadi saya terima kasih, saya senang sekali saya diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan, dan saya agak sedikit menjelaskan tentang, supaya tidak boring, kita akan menjelaskan kenapa saya berterima kasih kepada Papua Model United Nation ini membuat acara. Dia sangat relate, sangat nyambung dengan kebutuhan kita di Kota Sorong. Bagi teman-teman yang mungkin sudah lama dan besar di Kota Sorong sudah tahu, tapi mungkin saya menjelaskan sedikit untuk teman-teman yang baru datang atau mungkin Ibu Penny, bahwa kita Kota Sorong adalah kota jasa. Kota jasa itu berarti kita tidak punya kota penghasil. Jadi sumber daya alam itu kita tidak punya, teman-teman. Kalau kita mau bilang gas dan minyak itu teman-teman Kabupaten Sorong punya. Saya lihat ada beberapa banyak dari uni muda di sini, ya. Itu kalau Kota Sorong itu adalah kota jasa. Kami tidak punya ikan, kami tidak punya gas, kami tidak punya minyak, itu semua kabupaten lain. Ikan yang punya itu Kabupaten Raja Ampat. Kita adalah kota jasa, teman-teman. So itu sangat relate dengan yang ada. Seperti Kak Tika sampaikan tadi bahwa kita berbicara salah satu topiknya adalah tentang pariwisata. Teman-teman delegasi yang nanti 2 hari ke depan akan belajar banyak, nikmati. Ini kesempatan, ini acara sangat relate dengan kebutuhan kita di Kota Sorong. Kota Sorong itu bukan kota penghasil, tapi saya berharap dilepas dari tanggal 12, Kota Sorong akan menghasilkan delegator-delegator muda dari acara ini. Ya teman-teman, kita Kota Sorong itu kota yang harusnya berkembang dengan pariwisata. Seperti yang Kak Tika sampaikan, kita punya kabupaten pendamping yaitu Kabupaten Raja Ampat. Sisa Kota Sorong mau dipakai buat apa? Apakah cuma naik pesawat lewat ke Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat begitu saja, atau kita buat sesuatu di sini? Kita berbicara sebagai delegator, kita berbicara tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita ciptakan, supaya kita bisa berbicara ke kota-kota lain. Seperti itu. Jadi saya senang sekali, saya senang sekali acara ini ada. Saya berusaha untuk hadir dari tanggal 10 sampai 12, saya akan menemani teman-teman sebisa saya, supaya teman-teman juga tahu bahwa kita Kota Sorong itu kurang lebih jumlah penduduknya cuma 300.000 jiwa dengan jumlah luas kota, Ibu Penny, kita cuma luas kota 1.100 km persegi kalau tidak salah, seperti itu. Jumlah penduduk kita cuma 300 Bu, 300.000 jiwa. Kami terdiri dari 10 distrik sama 41 kelurahan. Dengan teman-teman delegator yang luar biasa ini semua berkumpul 150 orang di sini. Semoga, saya mempersingkat saja, semoga dengan acara ini kita semua lepas dari tanggal 12 kita bisa mempunyai ide-ide dan kita bisa siap untuk berbicara. Kita sudah siap untuk membuat semua orang di sekitar kita lebih nyaman dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita memulai membuka Papua Model United Nation. Sebagai orang yang percaya, kita akan memulai dengan doa. Saya akan berdoa secara iman Kristiani. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak muda yang ada, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini kami bersama orang-orang muda, satu generasi yang akan membawa sebuah perubahan di tanah ini. Sebelum kami memulai semua apa yang akan menjadi sebuah pelatihan di tempat ini, sebuah model yang akan membentuk orang-orang muda di tanah Papua, kami percaya, kami sadar dan betapa keterbatasan kami, dan kami membutuhkan akan campur tangan daripada Tuhan. Berikan kemampuan bagi anak-anak muda kami Tuhan.
bahkan seluruh panitia yang ada, pemerintah yang ada, sebuah momentum di mana kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Mereka akan bangkit menjadi tuan atas negeri mereka, dan kami membutuhkan roh hikmat marifat yang dari Bapa di sorga menjadi bagian dari anak-anak kami, sehingga orang-orang muda di negeri ini Tuhan, mereka akan berjalan dari satu tanda heran yang lain, sebab Tuhan menyertai. Untuk itu Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh acara ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, semua yang akan terlibat di dalamnya. Berikan kemampuan, sebuah damai yang daripada Tuhan, sebuah ketenangan yang daripada Bapa di sorga, sehingga seluruh acara ini selama berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 12, semua ada di dalam kendali Tuhan, dan apa yang menjadi sebuah kalau pesertanya kita kali ini tuh lebih banyak dari teman-teman SMA dan juga kuliah. Jadi ada mereka yang mendaftar secara mandiri, tapi ada juga mereka yang menjadi perwakilan dari sekolah. Ada yang dari Uni Muda, ada dari Unamin, dari SMA Negeri 1, 2, 3, dan masih banyak lagi. Terus outputnya yang pertama, harapannya tentu teman-teman setelah ikut MUN ini akan memiliki skill yang lebih baik ya. Karena di dalam MUN ini selain mereka bisa meningkatkan wawasan, koneksi, juga mereka bisa melatih skills. Jadi ada public speaking karena mereka harus ngomong di depan banyak delegasi lain. Terus mereka ada writing dan research karena mereka harus mengerjakan position paper dan draft resolution. Dan juga diharapkan supaya mereka mempunyai skill negosiasi. Walaupun mungkin banyak yang mikir negosiasi itu cuma untuk diplomat nih. Tapi sebenarnya negosiasi itu sehari-hari pun kita ngomong sama orang untuk mencapai objektif kita, tapi juga untuk mencapai objektif dari pihak yang satunya itu kita butuh skill negosiasi. Selain itu juga di sini harapannya teman-teman ini bisa dikumpulkan bersama supaya kemudian mereka recognize kalau ternyata mereka tuh nggak sendiri, ternyata ada nih pemuda-pemuda lain yang willing untuk belajar, mungkin willing untuk membuat movement. Jadi harapannya yang pertama selain mereka berkembang on their own, juga supaya kemudian mereka bisa berkumpul dan mungkin create some sort of kayak kelompok anak-anak pemuda yang memang siap untuk menjadi future leaders dan membawa perubahan di PBD maupun mungkin Papua atau bahkan Indonesia. Sebenarnya kelompok generasi Papua itu kalau berdasarkan yang saya tahu ya dari mungkin banyak interaksi sama teman-teman dari kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat, sebenarnya mereka tuh sangat mampu. Cuma kadang mungkin kurang confident aja karena ya itu tadi ada stereotip kayak mereka ketinggalan nih sama yang di Jawa dan mungkin kayak di daerah-daerah lain yang udah lebih maju. Kalau untuk peluang itu sangat besar. Pertama mungkin dibutuhkan dukungan dari pemerintah, dari mungkin generasi yang sudah lebih di atasnya untuk motivate teman-teman, kalian tuh bisa dan kalian harus mau mengembangkan diri. Terus yang kedua juga mungkin dari teman-teman sendiri, kita juga sangat encourage teman-teman pemuda untuk lebih banyak upgrading diri, baik mungkin pakai sosial media selain untuk entertainment, juga untuk cari informasi nih kira-kira ada magang kah, atau mungkin ada opportunity apa lagi. Selain itu juga kita sangat encourage teman-teman untuk banyak ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena teman-teman yang sekarang bantu saya di Panitia Inti itu pun dulunya ikut kegiatan. Jadi mereka yang awalnya mungkin tidak diberi kesempatan untuk bisa handle event, itu tuh setelah ikut mereka realize ternyata mereka bisa kok gitu, karena mereka menemukan mereka diberi kesempatan. I think what matters the most adalah diberi kesempatan dan di encourage untuk kemudian mencari kesempatan itu lagi. Selain seorang Model United Nations ini diselenggarakan oleh Makema Foundation, tapi kita berharap mungkin kedepannya bisa ada lebih banyak support lagi dari pemerintah dan mungkin dari pihak-pihak lain mungkin seperti NGO atau perusahaan-perusahaan. Iya. Baik, untuk Papua Model United Nations sendiri diselenggarakan oleh Makema Foundation dan kita untuk sementara ini disupport masih dari yayasan dan juga ada beberapa pihak individu dari bantuan pribadi. Tapi kedepannya kita berharap mungkin bisa lebih banyak lagi dukungan dari pemerintah, mungkin pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau bahkan mungkin provinsi.